Salam selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di kota maupun yang di desa, dan saudara di Malaysia, di Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, di Kamboja, Hong Kong, di Singapura, Timur Leste. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam. Dalam istirahat kami dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, yang dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan membaca bersama di dalam Lukas 8 ayat yang ke-49. Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Saudara, ketika dilanda permasalahan, hal pertama yang kita perlukan adalah suatu pertolongan. Pertolongan yang bagaimana? Semua orang pasti mengharapkan pertolongan yang datang tepat pada waktunya, bukan pertolongan yang datangnya terlambat atau tertunda. Bagaimana rasanya jika pertolongan yang ditunggu-tunggu ternyata datangnya sangat terlambat? Saat itulah orang pasti akan marah, jengkel, kecewa, bersungut-sungut, dan akhirnya meninggalkan Tuhan dengan menyimpan kepahitan yang akut. Yang tidak kita sadari adalah ada kalanya Tuhan mengizinkan pertolongan itu sepertinya datang terlambat, karena Ia memiliki tujuan dan rencana yang indah di balik keterlambatan tersebut. Pertolongan yang sepertinya tertunda dan sangat terlambat juga dialami oleh Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang mengalami masalah berat karena anak perempuan satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Ketika masalah datang, Yairus membuat sebuah keputusan yang sangat tepat, yaitu tidak lari mencari pertolongan kepada manusia atau sumber-sumber yang lain yang ada di dunia ini. Tetapi ia datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan Alkitab mencatat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Kata tersungkur menunjuk kepada suatu sikap kesungguhan yang didasari oleh kerendahan hati. Ia tidak merasa malu dan gengsi meski dilihat oleh orang banyak. Ia tidak menghiraukan statusnya sebagai kepala rumah ibadat. Dengan kata lain, ia rela menanggalkan segala atribut demi bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, ketika tertimpa masalah, ada banyak orang Kristen yang tidak langsung datang kepada Tuhan Yesus, tapi mereka mencoba mengatasi masalahnya dengan kekuatan sendiri, dan seringkali pula mereka tergoda untuk mencari pertolongan secara instan kepada dunia. Dan karena merasa diri orang kaya, terpandang dan berkedudukan tinggi, mereka merasa enggan dan gengsi untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan merendahkan diri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Status sosial seringkali menjadi hambatan bagi seseorang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu peduli dengan keberadaan kita. Bahkan Dia bersedia menjadi tempat untuk kita mencurahkan isi hati, mengadu dan mengeluh. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di dalam Yesaya 25 ayat yang keempat dikatakan, "Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya." Karena itu, seberat apapun permasalahan yang kita alami, bawalah kepada Tuhan dan curahkan segala isi hati saudara kepadanya. Dia tidak hanya siap menjadi pendengar keluhan kita, tapi juga sebagai penolong yang sejati. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudaraku,
Ahazia adalah seorang raja Israel yang sedang menderita sakit parah. Sebagai raja Israel, seharusnya ia tahu kemana mencari pertolongan dan kesembuhan, yaitu kepada Allah yang hidup. Sang Yehova Rafa, ia sudah diperingatkan. Apakah tidak ada Allah Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Ahazia. Ia tetap meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron tersebut. Alkitab menegaskan bahwa mencari pertolongan kepada dukun, paranormal, dan lain-lain adalah kekejian di mata Tuhan. Itu adalah dosa besar. Akibat dari kebodohannya itu bukannya kesembuhan yang Ahazia dapatkan, melainkan kematian. Melalui renungan ini kita diingatkan untuk tidak mencari pertolongan kepada Allah lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seberat apapun masalah yang kita alami, mari kita kuatkan hati kita dan jangan sekali-kali mengambil jalan pintas, termakan bujuk rayu iblis dan mencari pertolongan kepadanya. Bagi orang percaya, Tuhan Yesus lebih daripada cukup. Dialah sumber pertolongan kita, bukan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ajar kami Tuhan untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.